Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sutrisno dengan NIM 106190115 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi angkatan 2019, mahasiswa IK Bakti Wiyata Kediri. Di sini saya akan menjelaskan gigi molar pertama rahang atas atau bisa disebut dengan gigi 16 maksila pada bagian sebelah kanan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke aspeknya, yaitu pada aspek pertama ada aspek bukal. Nah, di sini aspek bukal ini terdapat dua cups, yaitu cups mesiobukal dan cups distobukal. Di antara kedua cupsnya ini terdapat bukal groove, serta cervical line-nya pada bagian bukal ini hampir lurus. Lalu terdapat dua akar, yaitu akar mesiobukal lebih pendek dan gepeng, dan akar distobukal pendek dan membulat. Di antara kedua akar ini terlihat sebagian akar palatinal panjang dan bulat. Lalu bifurkasinya terletak di tengah-tengah panjangnya akar. Selanjutnya kita masuk ke aspek palatal atau aspek palatinal. Nah, pada aspek ini cups mesiopalatinal terbesar dan tertinggi. Lalu ada cups distopalatinal, cups tuberculum carabelli, dan cups tuberculum carabelli ini cups yang spesial. Antara cups mesiopalatinal dan distopalatinal terdapat palatinal groove. Lalu terlihat akar palatinal dengan adanya lekukan yang panjang tetapi dangkal. Juga terlihat sebagian akar mesiobukal dan distobukal. Lalu ada cervical line-nya ini hampir lurus. Selanjutnya kita masuk kepada bagian aspek mesial. Nah, pada aspek mesial ini terlihat tiga cups. Tiga cupsnya ini yaitu cups mesiobukal tuberculum carabelli. Lalu ada terlihat dua akar, yaitu akar mesiobukal dan akar palatinal. Yang ketiga ada akar distobukal tertutup, lalu akar mesiobukalnya agak terbuka. Bifurkasinya ini terletak lebih ke arah serviks dan daripada bifurkasi sebelah bukal. Lalu sebelah bukalnya ini berada di sisi sebelah kiri dan sebelah palatalnya ini berada di sisi sebelah kanan. Lalu cervical line-nya ini hampir lurus. Selanjutnya masuk ke pandangan distal. Nah, pada pandangan distal ini yaitu terdapat 4 cups mesiobukal, cups distobukal, cups mesiopalatinal, serta cups distopalatinal. Dan juga terlihat 3 akar, yaitu akar palatinal, akar mesiobukal. Mesiobukalnya ini hanya sebagian, dan akar distobukal. Masuk ke pandangan terakhir, yaitu pandangan oklusal. Nah, pada pandangan oklusal ini yaitu bentuknya seperti belah ketupat atau jajar genjang dengan sudut tumpul mesiopalatinal dan distobukal dan sudut runcing pada mesiobukal dan distopalatinal. Terlihat 5 cups juga yang urutannya paling besar sampai terkecil, yaitu cups mesiopalatinal, cups mesiobukal, cups distopalatinal, cups distobukal, dan tuberculum carabelli yang paling spesial. Dan bentuk fisurnya ini berbentuk seperti H. Bentuk fisurnya ini berbentuk seperti H. Lalu hanya ini miring dan terdiri dari mesiobukal groove, distopalatinal groove, dan central groove, yaitu antara penghubung semua ini. Lalu pada pandangan oklusalnya ini terdapat 2 fossa besar, yaitu central fossa. Central fossanya ini cups mesiopalatinal, cups mesiobukal, cups distobukal. Lalu ada distal fossa, yaitu cups mesiopalatinal, cups distopalatinal, dan cups distobukal. Juga terdapat fossa kecil, yaitu mesial triangular fossa, distal triangular fossa. Dan sisi bagian bukalnya ini lebih pendek dibanding sisi palatinal, serta sisi bagian distalnya ini lebih pendek daripada sisi mesial. Lanjut, yaitu gigi molar kedua atas atau merupakan gigi ke atas nomor 7 dari sebelah kiri median line atau bisa disebut dengan gigi 17 maksila. Gigi ini mempunyai 4 cups, yaitu cups mesiopalatinal, cups mesiobukal, cups distobukal, cups distopalatinal, dan mempunyai 3 akar, yaitu akar palatinal, akar mesiobukal, akar distobukal. Dan ketiga akarnya ini tidak terlalu menyebar atau saling berpisah, dan bentuknya ini mirip seperti molar 1 tetapi lebih kecil.
Lanjut ke aspeknya, yang pertama ada aspek bukal. Nah, pada aspek bukal ini terlihat 3 akar yang membelok ke distal dan tidak saling menyebar. Lalu servis oklusal M2-nya ini yang atas lebih pendek daripada servis oklusal M1 atas. Lalu kaps mesiobukal M2 ini atasnya ini sama besar daripada kaps mesiobukal M1 atas. Apex akar mesiobukal segaris dengan bukal groove. Dan mesiodistal M2 atas ini lebih sempit daripada mesiodistal M1 atas. Lanjut ke pandangan palatal. Nah, pada pandangan palatal ini, kaps distopalatinal M2 atas jauh lebih kecil daripada kaps distopalatinal M1 atas, tetapi lebih besar daripada kaps distopalatinal M3. Lalu apex akar palatinalnya ini segaris dengan kaps distopalatinal, dan di sini tidak ada tuberkulum carabelli. Lanjut ke aspek mesial dan distal. Pada aspek mesialnya ini, akar masih dalam batas mahkota. Dan pada aspek distalnya ini, apex akar palatinal segaris dengan kaps distopalatinal dan distal marginal ridge-nya ini lebih rendah. Masuk ke aspek oklusal. Pada aspek oklusalnya ini, kaps distopalatinal M2 atau disebut dengan gigi 16 atas jauh lebih kecil daripada gigi 17 atas. Bagian mesial lebih besar daripada bagian distal, dan terlihat permukaan oklusalnya ini dari mesialnya ini lebih mengecil ke arah distal. Lalu fisurnya ini berbentuk H miring serta tidak ada carabelli di bagian oklusalnya ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap penjelasan gigi molar ketiga atas atau bisa disebut dengan gigi 18 maksila, atau juga bisa disebut dengan gigi ke-8 dari kanan garis median line. Gigi ini mempunyai banyak variasi dalam bentuk, ukuran, letak, dan mempunyai 3 akar, juga mempunyai 3 kaps. Masuk ke pandangan aspek palatal. Nah, pada aspek palatal ini, kapsnya distopalatinalnya ini tidak ada, maka groove palatinalnya juga tidak ada. Kaps mesiopalatinalnya lebar, serta akarnya ini lebih membelok ke arah distal. Lalu akarnya ini ada 3. Masuk ke aspek mesial. Pada aspek mesialnya ini akarnya berhimpit, lalu sering tidak mempunyai bifurkasi, walaupun ada biasanya mendekati apex. Masuk pada pandangan distal. Nah, pada pandangan distal ini kapsnya ini miring ke arah distal, lalu permukaan oklusalnya ini banyak terlihat, juga permukaan bukalnya. Terakhir kita dapat membahas tentang bagian oklusalnya pada gigi 18. Pandangan oklusal ini yaitu kaps mesiopalatinalnya ini lebih besar, serta kaps distopalatal ini sering tidak terlihat atau tidak ada. Dan bentuk oklusal M3-nya ini, bentuk pada gigi 18 ini bentuknya seperti jantung. Lalu mempunyai 3 kaps, yaitu kaps mesiopalatinal, kaps mesiobukal, dan kaps distobukal. Groove tambahannya ini banyak terdapat pada gigi 18 ini. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu molar pertama bawah atau bisa disebut dengan gigi bawah ke-6 dari kiri garis median line, yaitu mempunyai 5 kaps, kaps mesiobukal, distobukal, kaps distal, kaps distolingual, kaps mesiolingual, dan mempunyai 2 akar, mesial dan distal. Mesiobukal pada akar mesial, mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Gigi molar pertama ini bisa juga disebut dengan gigi 46 mandibula. Gigi 46 ini pada pandangan bukalnya yaitu ada 5 kaps. Di sini terlihat semua ada 2 groove juga antara kaps mesiobukal dan kaps distobukal, yaitu mesiobukalnya terdapat developmental groove, antara kaps distobukal dan kaps bukalnya ini juga terdapat developmental groove bukal. Lalu distal kapsnya ini lebih pendek daripada mesiobukal kaps, serta akarnya ini lebih membelok ke arah distal, yaitu arah sebelah kiri. Akarnya ini terlihat 2. Masuk ke aspek lingual. Pada aspek lingualnya ini, tonjolan lingualnya ini lebih tinggi daripada tonjolan bukal, lalu berbentuk datar atau vertikal.
Dan di antara dua kaps tonjolan ini dipisahkan oleh developmental groove. Akarnya ini lebih mengecil ke bagian lingual. Masuk ke pandangan mesial. Nah, pada pandangan mesialnya ini terlihat dua kaps, yaitu kaps mesiobukal dan kaps mesiolingual. Terlihat satu akar, dan akar mesialnya ini lebih lebar daripada panjang akarnya distal. Dan mesial marginal ridge-nya ini lebih tinggi daripada distal marginal ridge. Lalu kaps lingualnya ini lebih tinggi dan lebih runcing. Lalu bagian terlebar pada permukaan lingualnya ini yaitu pada tengah-tengahnya. Dan bagian terlebar pada permukaan bukalnya ini dekat serviks. Masuk ke pandangan aspek oklusal atau aspek terakhir dari gigi 46 pada aspek oklusal ini, yaitu ada 5 tonjolan pada bukal dan lingual. Pada bukalnya ini ada 3, pada lingualnya ada 2, dan bentuknya pentagonal atau segi 5. Dan tonjolan terbesar mesiobukalnya ini dan terkecilnya ini distobukal. Lalu mesiodistalnya ini mahkotanya lebih panjang daripada bukolingual, dan bukalnya ini lebih panjang daripada lingual. Yang kedua yaitu gigi 47 atau bisa disebut molar kedua bawah, merupakan gigi ke bawah nomor 7 dari kanan median line. Nah, pada gigi 47 ini mempunyai 4 kaps, yaitu kaps mesiobukal, kaps distobukal, kaps distolingual, kaps mesiolingual, dan mempunyai 2 akar, mesial dan distal. Pada bagian akar mesial distalnya ini mesiobukal pada akar mesial, mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Masuk ke pandangan atau aspek bukal. Pada aspek bukalnya ini terlihat 4 kaps. Lalu kaps lingualnya ini agak runcing dan agak tinggi. Lalu selanjutnya akarnya ini ada 2, tidak menyebar dan membelok ke arah distal, serta pada aspek bukalnya ini amat konveks. Lanjut ke aspek lingual. Pada aspek lingual ini terlihat 2 kaps, lalu kaps mesiolingual dan kaps distolingual, serta terlihat 2 akar yang mengarah kepada bagian distal. Lanjut, selanjutnya ada aspek mesial. Pada aspek mesialnya ini terlihat 1 akar saja, dan akarnya mesialnya ini cenderung ke mesial lebih lebar. Lalu mesial marginal ridge-nya ini lebih tinggi, serta terdapat mesial developmental depression pada akar. Selanjutnya bagian terlebar pada permukaan bukal dekat serviks, dan bagian terlebar permukaannya ini pada permukaan lingualnya ini pada pertengahan. Selanjutnya aspek distal. Pada aspek distal ini terlihat 4 kaps, lalu akar mesialnya ini terlihat lebih sedikit. Aspek oklusal, aspek terakhir pada gigi 47. Pada gigi 47 ini aspek oklusal berbentuk segi 4, lalu mempunyai 4 tonjolan yang besarnya hampir sama. Lalu fisurnya ini berbentuk seperti plus atau palang, dan tonjol bukal ini ada 2, yaitu dipisahkan oleh bukal groove, dan tonjolan lingualnya ini ada 2 juga yang dipisahkan oleh lingual groove. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu gigi molar ketiga atau bisa disebut dengan gigi 48 mandibula, yaitu merupakan gigi bawah ke-8 dari kanan garis median line, mempunyai 4 atau 5 kaps. Langsung saja ke aspeknya. Yang pertama, aspek bukal. Pada aspek bukal mahkotanya ini besar, lalu akarnya ini kecil berhimpit, serta tetapi kadang-kadang juga menyebar. Lalu kapsnya ini lebih pendek dan bulat. Selanjutnya kita masuk ke pada pandangan lingual. Pandangan lingualnya ini akarnya membelok ke distal, lalu hampir sama dengan pandangan bukal. Selanjutnya kita masuk kepada aspek mesial. Aspek mesialnya ini akarnya terlihat pendek, lalu aspek distal ini hampir sama dengan aspek mesial, dan pada aspek distal ini juga akar mesialnya ini terlihat lebih sedikit dan akarnya lebih membelok ke arah distal. Lanjut terakhir pada aspek oklusal. Pada aspek oklusal ini banyak fisur-fisur tambahan sehingga kapsnya tidak terlalu jelas, dan outline-nya ini lebih agak membulat.
Sekian video dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.